فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita masih dalam penyebutan faidah berharga. Dan saya telah menyelesaikan faedah yang ketiga. Qala rahimahullah. Al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat, yaitu dalam apa yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna an-naw' al-awwal min siyaq as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa kadha an-naw' ar-rabi', ketahuilah bahwa jenis yang pertama dari siyghah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga jenis yang keempat, huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Lamma sa'aluhu an kaifiyati salati alaihi, tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi tentang bagaimanakah bersalawat atas beliau. Wa qad istadalla bidzalika ala annaha afdalul kaifiyati fi sholati alaihi. Wa qad istadalla, dan apa yang diajarkan oleh Nabi dijadikan sebagai dalil bahwasanya itu adalah tata cara salawat yang paling utama atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, terus baik. Kau juga mundur. لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. Karena Nabi tentunya tidak akan memilih untuk para sahabat, demikian juga untuk dirinya sendiri, kecuali yang paling utama dan paling mulia. Wa min thamma صوب النووي في الروضة أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يضر إلا بتلك الكيفية. Oleh karena itu An-Nawawi membenarkan dalam kitabnya Ar-Rawdah, sekiranya ada yang bersumpah bahwa dia akan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang paling afdal, maka dia tidak benar kecuali apabila dia bersalawat dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Wa wajjahahu Subuki bi annahu man ata biha faqad shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqin. Dan As-Subuki telah memberikan arahan bahwasanya siapa yang mendatangkan kaifiyah tersebut yang diajarkan oleh Nabi, maka sungguh dia telah bersalawat atas Nabi dengan penuh keyakinan. Wa kullu man jaa bi lafzi ghairiha fa huwa min ityanihi bi salati al-matluba fi syakki. Dan siapa saja yang datang dengan lafaz lain tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu masuk dengan mendatangkan salawat yang dituntut dalam keraguan. Artinya dia sendiri ragu, betulkah itu diterima ataukah tidak. Tapi yang datang dengan yang diajarkan oleh Nabi, yakin pasti diterima, pasti sampai. Tapi orang yang datangkan dengan lafaz-lafaz baru, apakah diterima? Belum jelas. Nah, li'annahum qalu kaifa nusalli 'alaik, karena para sahabat bertanya, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Qala qulu, Nabi katakan, ucapkanlah oleh kalian. Lalu Nabi ajarkan, فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا.
Maka Nabi SAW menjadikan salawat atas diri beliau dari para sahabat adalah ucapan yang diajarkan itu. Nah, wa dzakarahu Al-Haythami. Demikian juga Al-Haythami menyebutkan fi Durril Mamdud, anna al-maqsud yahsulu bi kulli min hadhihi al-kayfiyat allati ja'at fil ahadits as-sahihah, bahwasanya yang diinginkan dari berselawat itu didapatkan dengan semua kaifiyah yang telah datang dalam hadis-hadis yang benar, yang sahih. Nah, apapun yang dia gunakan selama itu sahih dari Nabi, maka itu semua telah mendapatkan apa yang diinginkan. Itu salawat yang diinginkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka masykuk, masih diragukan apakah benar diterima ataukah tidak. Apakah lafaz itu layak ataukah tidak. Bahkan barakallahu fikum, orang-orang sufiyah ekstrim, berlebih-lebihan dalam salawatnya kepada Nabi SAW, sehingga mereka bukan mendatangkan kebaikan, malah kesyirikan. Mereka bukan mendatangkan sesuatu yang diinginkan, tapi sesuatu yang dibenci terhadap selawat yang gulu tersebut berlebih-lebihan. Nabi SAW mengatakan, la tatruni kama atra'atil an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung memuji saya berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam dengan berlebih-lebihan. Allah musta'an. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Wa'lam annahu la yushra' talfiq sigha salatin wahidah min majmu'i hadhihi as-sigha. Wa kadzalika yuqal fi siyaq at-tashahhud al-mutaqaddimah. بل ذلك بدعة في الدين وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث له في التكبير في العيدين. Ketahuilah bahwa tidak disyariatkan menggabungkan sigah tata cara berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu sigah. Demikian juga dikatakan dalam pembahasan tasyahud yang telah berlalu. Tidak boleh datangkan semua tasyahud, digabung. Ambil kata-kata yang tidak ada dalam hadis ini, dikasih dalam hadis yang ini. Ambil dari hadis ini, dimasukkan ini, kemudian datangkan satu lafaz yang terkumpul semua. Kata beliau, tidak boleh. Bal dzalika bid'atun fid din, melainkan itu adalah kebid'ahan dalam beragama. Akan tapi yang disunnahkan adalah mengucapkan satu kaifiyah, kemudian di waktu yang lain kaifiyah yang lain. Sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam satu pembahasan beliau berkaitan dengan takbir pada dua salat hari raya, diambil dari Majmu' al-Fatawa. Nah, al-faidatus sadisah, faidah yang keenam. Qala al-'allamah Siddiq Hasan Khan fi kitabih. Berkata al-'allamah Siddiq Hasan Khan. Orang apa dia? Dia terkenal Syahrukh Khan Siddiq Hasan Khan dari situ. Dan dia barakallahu fikum ulama yang zamannya tidak terlalu jauh dengan kita. Sehingga barakallahu fikum, orang ajam jangan berkecil hati bahwa di antara ajam banyak yang menjadi alim ulama yang diambil dan dipelajari ucapan-ucapannya. Di antaranya Siddiq Hasan Khan. Dia barakallahu fikum setelah Al-Imam Syaukani atau sebelumnya sedikit atau bersamaan. Di mana barakallahu fikum Al-Imam Syaukani baru beberapa ratus tahun yang lalu, masih dekat. Nah, Siddiq Hasan Khan dari kalangan orang-orang India, Pakistan. Saya bersamaan itu barakallahu fikum mereka bisa jadi alim ulama. Dan tentunya barakallahu fikum mulianya beliau dikarenakan belajar. Dalam kitabnya
nazlul abrar bil ilmi al-ma'thur min al-ad'iyati wal adhkar. Ba'da an saqa hadits katsira fi fadli salati 'ala an-nabi wal ikthar minha. Setelah beliau mendatangkan hadis yang banyak tentang keutamaan berselawat atas Nabi dan memperbanyak salawat, beliau berkata, "La syakka fi anna aktsar al-muslimin salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul hadis wa ruwatus sunnatil mutahhara." Tidak diragukan bahwasanya kaum muslimin yang paling banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis dan para perawi sunnah yang suci. Fa inna min wadhaifihim fi hadzal ilmi syarif at-tasliyah alaihi amama kulli haditsin. Dikarenakan tugas setiap ahlul hadis, setiap orang-orang yang meriwayatkan hadis adalah bersalawat atas Nabi di depan setiap hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dia tulis dalam bukunya atau yang dia lafadzkan sebelum dia mengucapkan hadisnya, selalu dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saja barakallahu fikum, kalau ada yang hitung sudah berapa kali kita salawat dari awal majelis sampai sekarang. Nah, dalam satu majelis barakallahu fikum puluhan atau mungkin sampai ratusan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yazalu lisanuhu rataban bi dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan lisan mereka terus saja basah dengan menyebut-nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kitabun min kutubis sunnah wala diwanun min dawawinil hadis ala ikhtilafi anwa'iha min al-jawami' wal masanid wal ma'ajim wal ajza' wa ghairiha illa wa qad ishtamala 'ala al-alafi ahadits. Dan tidak ada satu kitab pun dari buku-buku sunnah ataukah kumpulan-kumpulan dari kumpulan-kumpulan hadis, walaupun berbeda-beda jenisnya. Ada yang membahas tentang raqaiq, hal-hal yang melembutkan hati, ada yang membahas tentang zuhud, ada yang membahas tentang dagang, ada yang membahas tentang ini, berbagai macam jenis-jenis buku hadis. Nah, baik itu dari jawami ataukah masanid ataukah mu'jam ataukah juz dan yang lainnya, kecuali telah mengumpulkan lebih dari ribuan hadis. Haitsu inna akhraha hajman kitab al-Jami' as-Shaghir lis-Suyuti fihi 10,000 hadis. Di mana yang paling kecil ukuran buku-buku tersebut adalah Al-Jami' as-Shaghir karyanya As-Suyuti, di dalamnya terdapat 10.000 hadis. Wa qis ala dzalik sa'irul suhuf an-nabawi, dan ukur, kiaskan atas hal tersebut semua lembaran-lembaran Nabi. Fahadihi isabatun najiyah wal jama'atun hadithiyah awla an-nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Maka kelompok ini, kelompok najiyah, al-jama'ah hadithiyah, jamaah hadis, adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa as'aduhum bi syafa'atihi bi abi huwa wa ummi. Dan orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi. Wa la yusawihim fi hadhihi al-fadila ahad min an-nas illa man ja'a bi afdal mimma ja'u bihi. Dan tidak ada yang menyaingi mereka dengan keutamaan ini seorang pun dari kalangan manusia, kecuali siapa yang datang dengan lebih afdal dari apa yang mereka datangkan. ودونه خرط القطار فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة لا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين وإلا فلا تكن فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. Maka hendaknya engkau, wahai orang yang menginginkan kebaikan, menjadi talibun najah, seorang yang menuntut keselamatan. La dhair, tidak akan ada yang merugikan. Antakuna muhaddisan, agar menjadi seorang ahli hadis. Kalau tidak, mutataffilan 'alal muhaddisin, menjadi anak-anak di hadapan para ahli hadis, yaitu duduk belajar. Kalau kau tidak menjadi yang memberikan hadis, jadilah orang yang duduk di hadapan ahli hadis. Wa illa fala takun, kalau tidak begitu maka jangan jadi apa-apa. Falaisa fima siwa dzalika min aidatin ta'udu ilaik, karena tidak ada dari selain hal tersebut
faidah yang akan kembali kepadamu. Nah, kecuali dengan cara tersebut. Qultu, kata Al-Albani rahimahullah, aku katakan, wa ana as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alani min haula'il muhaddithin alladhina hum awla an-nasi bi Rasulillah, dan saya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar menjadikan aku dari kalangan ahli hadis yang mana mereka adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'alla hadzal kitab min al-adillati ala dzalik, dan semoga saja buku ini adalah bukti atas hal tersebut. Wa rahimallahu al-Imam Ahmad Imam as-Sunnah alladhi ansyada, dan semoga Allah merahmati al-Imam Ahmad Imam as-Sunnah yang telah membuat Dinun Nabi Muhammadun akhbari na'mul muqiyya bil fatal athari la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu nahari wa la rubbama jahlul fata atharul huda wasyamsu baziqatan laha anwari. Agama Nabi Muhammad akhbar, itu adalah sebaik-baik tunggangan bagi seorang pemuda yang mencari jejak. Janganlah engkau membenci atau menjauh dari hadis dan juga ahli hadis, karena ra'yi pendapat itu malam, sedangkan hadis itu siang. Boleh jadi kebodohan seorang pemuda terhadap peninggalan petunjuk, yaitu hadis. Wasyamsu bazighah, sementara matahari itu terbit, laha anwar, memiliki cahaya. Nah, artinya barakallahu fikum, hadis itu adalah satu cahaya bagaikan matahari yang terbit. Maka jangan engkau menjauh dari hadis dan juga ahli hadis, karena itu adalah kegelapan. Itu adalah malam. Wa kadzalika sanna lahumud du'a fi hadha at-tashahhud wa ghairihi faqal. Demikian juga disunnahkan untuk mereka berdoa pada waktu tasyahud dan yang lainnya, dan mengatakan, idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Fadzakaraha ila akhiriha, lalu Nabi menyebutkan sampai akhir. Tsumma qala, lalu dia mengatakan, itu Nabi mengatakan, tsumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi, kemudian hendaknya dia milih doa yang paling ia kagumi. Itu berdoalah di saat tasyahud selesai agar engkau mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Pilih doa yang paling mengagumkan. Pilih doa yang paling kamu senangi di saat tersebut. Nah, dengan ini barakallahu fikum, 6 faedah yang berkaitan dengan salawat telah diselesaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.